Salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang Islam adalah seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah, yakni Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq bin Ziyad membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dan dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa, mulai berubah. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kancela, Aljazair dari kabilah Nabzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seseorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surah-surah Al-Quran dan hadis-hadis. Dalam Tariq Ibnu Nusyair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil dari Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan Islam seperti Imam Ibnu Al-Atsir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair. Namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafiq kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum mapan di suatu daerah, Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafiq. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hokeima, salah satu kota penting di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang menghantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat Barbar Maroko. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya karena umat Islam tidak memperbudak dan tidak bertujuan untuk menguasai sepenuhnya. Akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam. Penduduk pribuminya berbondong-bondong dalam memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai daerah Andalusia, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, tersebar berita tentang keadilan umat Islam yang sangat masyhur. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Raja Roderick dan membebaskannya mereka dari kezaliman Raja Roderick. Setelah permintaan tersebut sampai kepada Tariq bin Ziyad, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukannya menuju Andalusia. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalusia yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat muslim. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkannya, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Raja Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia, yang mana kala itu Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Raja Roderick bersama 100.000 pasukannya yang dibekali dengan peralatan perang lengkap, segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Lalu dikirimkanlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang.
Akhirnya pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang di Medina Sidonia. Perang yang sangat dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth, yakni pimpinan dari Raja Roderick. Di hari ke-8, pasukan Islam memenangkan peperangan atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Raja Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk agama Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus. Kisah Tariq bin Ziyad merupakan buah dari kebijakan-kebijakan kerajaan Umayyah yang seolah-olah dilupakan para pembencinya. Mereka disibukkan dengan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang Syiah bahwa Bani Umayyah menzalimi Ahlul Bait Rasulullah. Mereka juga larut dengan kalimat-kalimat orientalis yang mengatakan kerajaan Umayyah jauh dari syariat Islam. Mereka tenggelam dengan kabar-kabar palsu dan lupa dengan jasa-jasa Bani Umayyah. Bagi bangsa Eropa, tentu saja kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka, sebagaimana tergambar pada kemajuan kota Cordova. Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Kediktatoran dan hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq.